Ahoy, horas! Apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Peduli akan lingkungan tertanam kuat di hati Suster Yovita Simamora. Sejak setahun terakhir, ia tekun membuat cairan ekoenzim yang serbaguna. Selain diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ia juga menyosialisasikan penggunaan cairan ekoenzim pada guru dan siswa di Yayasan Setia Medan. Sebuah pelayanan bagi kami ya untuk ikut melestarikan alam. Kami selalu mengedukasi umat, anak didik di sekolah, masyarakat lingkungan. Siapa lagi yang memelihara bumi kalau tidak kita? Menyebarkan kasih untuk menjaga bumi, sebuah misi mulia yang dilakukan oleh Suster Maria Yovita Simamora SFD. Perempuan yang akrab disapa Suster Yovita ini adalah seorang suster sekaligus ketua Yayasan Setia Medan yang terletak di Jalan Bunga Trompet, Kota Medan. Ia juga salah seorang pengikut Santo Fransiskus Assisi yang dikenal sebagai pelindung ekologi. Karena itulah menjaga bumi dan lingkungan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang ia lakukan bersama suster lainnya di yayasan ini. Sejauh ini berbagai aksi peduli lingkungan sudah dijalankan. Ekoenzim tidak jauh dari kehidupan manusia. Dia ada di antara kita. Setiap hari kita konsumsi buah, konsumsi sayur. Kulitnya, sampahnya dibuang kemana? Dan itu sangat banyak sekali. Kita 3 kali makan sehari, makan buah dan makan sayur. Nah, itu kita olah menjadi sebuah sejuta manfaat lah. Jadi ekoenzim itu sebuah cairan yang sudah difermentasi selama 90 hari, tapi dia sejuta manfaat untuk kita manusia dan untuk tanaman yang lain. Bahan-bahan pembuatan ekoenzim ini mudah didapat. Setiap hari, Suster Yovita dan suster lain di yayasan ini memiliki kebiasaan membuat jus buah dan meminumnya bersama. Kebiasaan baik ini selain menyehatkan, tentu menghasilkan limbah dapur seperti kulit buah yang dikumpulkan lalu diolah. Nah, kulit buah yang sudah dikumpulkan ini pun diolah menjadi ekoenzim. Selain kulit buah, bahan pelengkap lain tentu saja molase dan air. Masing-masing bahan ini sudah dihitung beratnya sesuai takaran. Saat ini, Suster Yovita sudah memiliki sejumlah wadah yang berisi cairan ekoenzim. Cairan ekoenzim yang sudah melewati masa fermentasi, kemudian dikeluarkan untuk dipanen. Nah, proses panen ini tidak butuh waktu lama. Cairan yang sudah dipisahkan dari ampasnya ini, kemudian dimasukkan ke dalam botol daur ulang. Lantas, ekoenzim ini siap digunakan. Biasanya, Suster Yovita dan suster lainnya menggunakan cairan ekoenzim untuk berbagai keperluan rumah tangga, seperti sebagai cairan penyubur bunga, penjernih udara, juga sebagai cairan pengepel lantai, dan lainnya. Tidak itu saja, cairan ekoenzim yang diyakini penuh manfaat ini juga menjadi berkat bagi Suster Anastasia SFD, salah seorang suster di yayasan ini. Suster Anastasia mengalami sakit saraf terjepit. Selain menjalankan pengobatan medis, ia juga merendam kakinya pada air hangat yang sudah dicampur larutan ekoenzim. Rutin merendam kakinya setiap malam selama 20 menit, ia merasakan keajaiban. Tapi sesudah saya dengar Suster Yovita membuat ekoenzim dengan Suster Reynelda, lalu bisa dipakai begitu, bisa sembuh. Lalu saya coba, tiap malam saya buat rendam kaki 20 menit. Sesudah itu kira-kira 1 bulan atau apa, saya udah bisa mencangkol. Saya usahakan memang supaya bisa bergerak begitu. Ya, saya harapkan diteruskan lagi supaya disebarkan sama orang yang sakit, supaya bisa juga seperti saya bisa aktif kembali begitu. Biarpun tidak 100% begitulah.
Suster Yovita juga menyebarkan berkah ekoenzim pada guru dan siswa di sekolah Santa Maria Medan. Mereka membuat cairan ekoenzim ini di sekolah dan mengaplikasikannya untuk keperluan sekolah. Ekoenzim serta seluruh kebaikannya dalam hidup menjadi berkah, tidak saja bagi bumi dan lingkungan, namun juga bagi manusia. Ikut merawat bumi itu berarti kita juga berperan dalam menjaga kehidupan dan peradaban. Pendeta Sengki Ramadi mengajak jemaat gereja Umas Happy Happy yang terdiri dari lansia merayakan kasih Natal bersama di Kota Medan. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan adalah tema yang diusung dan telah diputuskan oleh Persekutuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia dalam perayaan Natal tahun ini. Seperti apa pemirsa? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Inilah Sengki Ramadi, seorang pendeta asal Kota Medan yang begitu peduli terhadap lansia. Ia dikenal para jemaatnya sebagai sosok pendeta yang ramah dan rendah hati. Pendampingan terhadap lansia ini sudah dilakukan sejak tahun 2012. Baginya lansia merupakan sosok yang harus selalu disayangi dan dikasihi, layaknya orang tua atau keluarga sendiri. Karena itu, ia kerap memberikan pelayanan dan pendampingan kepada lansia, baik dalam urusan ibadah maupun kondisi kesehatan mereka. Ya, jemaat lansia ada satu komunitas, satu jemaat yang jarang sekali diperhatikan oleh banyak gereja. Ya, Tuhan panggil saya tahun 2012 dengan dimulai dari 5 jemaat, kita memulai di Restoran Happy Happy di Medan. Tuhan percayakan dengan berjalan waktu dan puji Tuhan hari ini pelayanan umas atau lansia ini menjadi kebutuhan warga Kota Medan. Dan lansia ini perlu diperhatikan khusus, perlu dilayani khusus dan terlebih perlu kita hormati. Karena janji Tuhan adalah berbahagia dan panjang umur. Tahun 2017, Pendeta Sengki mendirikan Yayasan Mujizat Itu Nyata. Yayasan ini fokus mendampingi para lansia di Kota Medan, serta melaksanakan beberapa program. Antara lain pelayanan sosial seperti kunjungan kasih dan berbagi sembako, pelayanan kesehatan yang kerap dilakukan dengan menanyakan kabar jemaat via telepon, hingga pendidikan anak usia dini. Tahun ini, Pendeta Sengki bersama jemaat gereja Umas Happy Happy mengadakan perayaan Natal secara langsung dan terbatas. Berbeda dengan perayaan Natal tahun lalu, yang hanya bisa dirayakan di rumah jemaat masing-masing. Kegiatan ini pun dilakukan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Serangkaian kegiatan pun dilakukan, seperti pembacaan khotbah, pembacaan firman Tuhan atau liturgi, puji-pujian, dan lainnya. Ya, pesan kita adalah kiranya semua jemaat Umas Happy Happy, seluruh Kota Medan, seluruh Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Semua sehat, aman di dalam Tuhan. Sehingga apapun keadaannya, tetap mereka dalam perlindungan. Dan semua warga Kota Medan diberkati Tuhan. Raut wajah gembira penuh kedamaian terpancar dari jemaat lansia yang hadir. Mereka begitu menghayati setiap alunan puji-pujian dan firman Tuhan yang disampaikan. Joni Alexander Lontoh, pendeta GPIB Immanuel yang juga kerabat Pendeta Sengki ini, memandang Pendeta Sengki sebagai sosok yang patut diteladani. Keteguhan hatinya dapat mengantarkan energi positif bagi para jemaat, terkhusus lansia. Kegiatan ini dapat menjadi obat bagi mereka. Menurut saya, Pendeta Sengki adalah seorang pendeta yang memberikan perhatian dan komitmennya untuk melayani para lansia. Dan menurut saya ini adalah hal yang sangat baik. Tidak banyak pendeta yang terpanggil secara khusus untuk melayani para lansia. Sejak saya mengenal Bapak Pendeta Sengki, saya melihat beliau hospitality-nya
keramah tamahannya sangat baik, dan juga orang yang mau bekerja keras dalam pelayanan. Dan itulah ciri hamba Tuhan yang baik, penuh keramah tamahan dan mau bekerja keras untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kasih dan sayang Pendeta Sengki Rahmadi terus mengalir kepada lansia Jemaat Umas Happy Happy Kota Medan. Sosoknya begitu disayang dan dihargai. Karena pelayanannya, mereka dapat hidup bahagia dan terus memuji keagungan Tuhan. Setiap tahun, Yayasan Karya Murni ikut menyuarakan kampanye We Ring the Bell. Kampanye ini dilakukan untuk mewujudkan sekolah yang inklusi bagi anak-anak penyandang disabilitas. Lalu seperti apa aksi kampanye We Ring the Bell tahun ini? Kami punya liputannya khusus untuk Anda. Disabilitas itu adalah bagian dari kehidupan. Bahwa kita tidak bisa terpisah daripada disabilitas, itu adalah fakta yang harus kita terima. Mari kita menerima disabilitas seperti kamu menerima dirimu sendiri dan juga orang pada umumnya. Pendidikan inklusi adalah impian setiap anak-anak disabilitas, termasuk anak-anak Yayasan Karya Murni. Karena itu, anak-anak istimewa ini tidak pernah berhenti menyuarakan keinginan mereka lewat kampanye We Ring the Bell. Sudah 4 tahun berturut-turut, lembaga Katolik yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan ini melakukan kampanye We Ring the Bell bersama peserta didiknya. We Ring the Bell terwujud lewat suara musik dan nyanyian yang anak-anak bawakan. Kampanye We Ring the Bell mereka lakukan di pinggir jalan, agar suara mereka didengar oleh banyak orang. Seperti amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, setiap penyandang disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan. Pendidikan ini bukan hanya berada di sekolah luar biasa, tapi mereka juga bergabung dengan teman-teman umum yang disebut sekolah inklusi. Nah, di Medan sendiri sekolah inklusi itu belum banyak. Setiap sekolah harus menerima teman-teman disabilitas di mana sekolah yang mau mereka inginkan, supaya mereka juga merasakan seperti anak-anak umum atau anak-anak lainnya merasakan pendidikan di sekolah yang mereka sukai. Gispar Banjarnahor merupakan salah seorang aktivis disabilitas. Selama 5 tahun, pria kelahiran Sidikalang 7 Juli 1983 ini menyoroti hak dan akses yang belum setara bagi teman-teman penyandang disabilitas di Sumatera Utara. Beberapa yang ia suarakan dalam kampanye We Ring the Bell ini adalah tentang hak mendapat pekerjaan, akses jalan dan sarana umum, dan terutama agar pemerintah segera menerbitkan Perda Disabilitas yang sampai saat ini belum menjadi prioritas. Yang kami inginkan pertama sekali adalah sebenarnya keseriusan dari pemerintah dan juga legislatif daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menerbitkan Perda Disabilitas terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kita berharapkan perda itu bisa ada di Sumatera Utara sebagaimana di provinsi-provinsi lain sudah ada gitu. Yang kedua, kami juga berharap kepada pemerintah dan seluruh pelaksana di daerah agar kira-kira dalam pembuatan kebijakan, penentuan kebijakan itu selalu melibatkan orang-orang disabilitas atau para penyandang disabilitas yang memang punya kemampuan intelektual, karena beberapa aktivis-aktivis atau warga disabilitas di Kota Medan ini di Sumatera Utara sudah lumayan yang punya pendidikan yang sarjana. Karena itu kami meminta kepada pihak-pihak jika membuat kebijakan itu kira-kira bisa melibatkan kami dalam ide dan gagasannya gitu. Dalam kampanye We Ring the Bell tahun ini, anak-anak Yayasan Karya Murni juga mendapat kesempatan untuk menyuarakan impian mereka di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara bersama komunitas disabilitas lainnya. Dalam melaksanakan kampanye ini, Yayasan Karya Murni juga bekerja sama dengan NLR Indonesia, sebuah organisasi non-pemerintah dari Belanda yang mendorong pemberantasan kusta dan mendukung pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas. Bahwa disabilitas itu tidak bisa sendiri, tapi kalau mereka diberi jalan,
pasti mereka bisa melakukannya. Karena mereka mulanya dituntun, setelah dituntun kita melepas mereka dan pasti bisa berkembang seperti yang sudah kami lakukan selama ini. Faktanya masih banyak akses yang belum dapat dinikmati oleh teman-teman disabilitas. Sebelum terwujud sebuah kesetaraan dan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas, suara wiring the bell akan selalu berbunyi. Gereja tidak hanya punya misi pelayanan ke dalam, namun gereja juga punya tanggung jawab untuk menebar manfaat kepada seluruh masyarakat. Peran gereja semakin relevan, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Dalam segmen Sekitar Kita, kami menyajikan wujud kasih dan kepedulian nyata gereja dalam melayani masyarakat. Ini tugas gereja. Sebagai gereja, ya kita harus melihat keadaan-keadaan di sekitar kita, keadaan-keadaan di mana Tuhan percayakan untuk kita ditempatkan. Kita harus melihat dan kita harus punya tanggung jawab dan respon. Sejak pandemi COVID-19 melanda kota Medan pada Maret tahun lalu, Gereja Bethel Indonesia atau GBI yang berada di Kompleks Medan Permai, Medan Tuntungan, sadar akan tanggung jawab sosial sebagai sebuah lembaga gereja. Di tengah situasi yang serba sulit, GBI Medan Permai tetap melaju berbuat kebajikan bagi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi. Dimulai dari jemaat yang bergotong royong membuat alat perlindungan diri atau APD untuk membantu tim medis dalam mengatasi wabah COVID-19 di Indonesia. Mereka menyulap kantor gereja menjadi rumah produksi APD. Jemaat GBI Medan Permai memproduksi ratusan pelindung wajah, masker, hingga cairan pembersih tangan. APD ini didistribusikan ke hampir seluruh puskesmas dan rumah sakit di kota Medan, bahkan hingga ke beberapa daerah lain seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Kalimantan, dan Sulawesi. Tanpa memandang perbedaan, bantuan demi bantuan terus mengalir untuk warga sekitar. Memasuki Hari Raya Idul Fitri, jemaat GBI Medan Permai juga menyediakan paket berbuka puasa dan membagikan sembako kepada masyarakat Muslim. Mereka juga menyalurkan paket makanan kepada pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri. Ya puji Tuhan, waktu pada pandemi itu sebagai gereja yang sudah Tuhan percayakan, kita harus jadi berkat atau kita kalau bisa membantu, ya kita bisa membantu. Ya puji Tuhan, saya katakan puji Tuhan, para pengerja dan para pengurus mengambil inisiatif pada waktu pandemi. Sebelum kita membuat satu faisal ya, kita mengadakan bakti sosial membagi beberapa sembako. Ada 100 paket sembako kita bagi. Jadi sebagai gereja yang sudah dipercayakan Tuhan di tempat ini, saya bersyukur buat para pengerja, buat para teman-teman ada action. Artinya ada satu tindakan untuk bagaimana kita bisa melakukan berbagi kasih buat semua umat. Jadi bukan untuk kalangan Kristen saja, tapi untuk semua umat. Sebagai simbol kasih Yesus Kristus kepada umatnya, gereja memiliki peran dalam kehidupan nyata. Dalam menjalankan misinya, gereja terpanggil dalam tritugas, yakni koinonia atau bersekutu, marturia atau bersaksi, dan diakonia atau melayani. Pandemi COVID-19 ini menjadi momentum yang semakin relevan untuk mengaktualisasikan tugas diakonia di tengah masyarakat. Sekalipun dalam tugas panggilannya gereja menghadapi tantangan, namun itu adalah ujian dalam menjalankan pelayanan untuk Tuhan dan manusia. Di pandemi, ibadah minggu terpaksa harus beralih menjadi ibadah daring. Namun pandemi COVID-19 ini tetap menjadi bukti bahwa gereja ada dan hadir untuk masyarakat. Tantangan itu banyak. Ya, itu bukan saja di gereja ini.
semua gereja juga punya tantangan. Jadi jangan kita pandang tantangan, pandang bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan khususnya buat wadah yang ada di GBI Medan Permai. Jadi kita jangan lihat tantangan, kita jangan lihat rintangan, kita jangan lihat masalah. Kita percaya bahwa tangan Tuhan, kuasa Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh melakukan dengan tulus, pasti Tuhan cukupkan seturut dengan kehendaknya. Pelayanan GBI Medan Permai juga terwujud lewat kegiatan vaksinasi untuk mendukung pemerintah mengatasi pandemi. Bekerja sama dengan puskesmas setempat, sejauh ini GBI Medan Permai sudah melaksanakan vaksinasi sebanyak 3 kali. Total warga yang mengikuti vaksinasi mencapai 1.000 orang. Di tahun mendatang, GBI Medan Permai akan terus melayani masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kebutuhan. Kalau rencana dan kalau kerinduan itu banyak ya. Tapi kita selalu minta tuntunan Tuhan bagaimana apa yang terbaik buat Tuhan. Jadi kalau kita minta tuntunan pada Tuhan apa yang terbaik, saya percaya maka Dia akan cukupkan semua segala kegiatan yang kita perlukan untuk kebaikan, untuk kemurahan, untuk pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan. Harapan kita yang pertama, jadilah berkat bagi semua orang. Karena hidup ini adalah kesempatan. Jadi mari gunakan kesempatan itu untuk kita melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya selagi kita masih kuat, biarlah kita boleh menjadikan berkat bagi semua orang, bagi ras, suku, agama. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat bagaimana orang itu senang dan berbahagia. Apa yang GBI Medan Permai lakukan merupakan wujud karya pelayanan gereja. Sebab gereja lahir dan bertumbuh untuk melayani setiap lapisan masyarakat, untuk menjawab segala pergumulan yang sedang dihadapi oleh manusia. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Nambela pamit, sampai jumpa.